Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keberkahan dan kesehatan kepada kita semua. Tidak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabiin tabiatnya, semoga tersampaikan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Ibu dosen yang saya hormati, izinkan saya di sini untuk mengutarakan sedikit gagasan saya tentang COVID-19 yang sudah melanda di Indonesia kurang lebih selama 2 tahun. 1. Awal muncul mulanya COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 2020, pasien terinfeksi virus corona berdansa dengan WNA yang berasal dari Jepang. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa, dan WNA yang berasal dari Jepang ini memang adalah teman dekatnya. Selang beberapa hari, yaitu tanggal 16 Februari 2020, pasien terkena sakit batuk dan dia kemudian pergi ke rumah sakit terdekat. Lalu dia dari rumah sakit tersebut, dia sudah langsung dibolehkan pulang ke rumah dan dirawat di rumah. Sayang, sakit yang dideritanya yang batuk itu tidak sembuh-sembuh. Akhirnya pada tanggal 26 Februari 2020 dia dirujuk lagi ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan ulang. Dan pada saat itu batuknya semakin parah dan menambahkan sesak nafas. Pada tanggal 28 Februari 2020, pasien tersebut mendapat telepon yang berasal dari temannya, yaitu di Malaysia, dan di dalam telepon tersebut dia mendapatkan informasi bahwa temannya yang berasal dari WNA Jepang itu terkena virus corona juga. Oleh karena itu, penyebaran virus corona tersebut semakin meningkat di Indonesia. 2. Dampak yang muncul dari COVID-19. Karena adanya COVID-19 yang sekian meningkat, pemerintah mengumumkan agar aktivitas masyarakat dibatasi, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Dampak yang ada akibat dibatasnya aktivitas masyarakat tersebut yaitu adalah meningkatnya dan terdapat juga dampak negatif terhadap keadaan sosial dari pandemi, bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Dampak lain yang timbul dari munculnya COVID-19 adalah juga banyak memakan korban akibat terkenanya virus COVID-19. 3. Cara pemerintah mengatasi dampak dari COVID-19. Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulasi fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dalam aspek jumlah anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19, yaitu adalah Indonesia berada pada peringkat 5 besar pada negara-negara di wilayah Asia Pasifik atau ABD 2021. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar 695,2 triliun untuk PEN. Oleh karena krisis masih berlangsung, pada bulan Februari 2021, pemerintah Indonesia kembali mengumumkan alokasi anggaran senilai 699,43 triliun untuk PEN atau Kemenku 2021. Dan ada juga cara untuk mencegah COVID-19, yaitu kita bisa selalu memakai masker saat kita keluar rumah atau kita ingin mengunjungi tempat tertentu yang terdapat banyak orang. Kita juga harus rajin mencuci tangan atau memakai hand sanitizer saat kita menyentuh barang atau bersentuhan dengan orang. Sekian gagasan yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.